Podcast lawan. Terus masuk. Apa cerita tuh? Setelah sebulan jadi zombie. Enak aja di zombie. Capek men, ternyata ya ada ternyata barang itu. Ada. Ada ternyata barang itu. Oke, siap. Sesak napas men. Karena aku badanku besar juga. Bukan. Aku banyak Sesak duduk. napas. Obatnya 3 juta. Oh. Gara-gara harga. Belum PCR 2 kali ya. Oh, ikan disuruh. Oke. Belum lagi PCR 2 kali. PCR 2 kali. PCR satu kali berapa? 800 ya. Udah dapat efek satu. Tapi yang pertama, aku PCR yang 5 jam. Hah? 1,1. Duit tuh ya. Efek 3 tuh man, kumpul-kumpul man. Nah, ginilah pokoknya. Jadi bagi kawan-kawan jaga kesehatan. Ya, betul. Malah menurut aku sekarang kayak orang-orang petugas kesehatan itu nilai nyawanya 3 menurut aku. Betul. Lebih penting pada Karena kita menurut orang aku. itu kan di pagar depan kan. Iya men, bukan pagar depan, orang itu yang berjuang habis-habisan kan. Apalagi Batam sekarang udah 2.000, 3.000 ya? Waduh. Banyak juga. Asrama haji kena, ya kan? Sarang aja udah tempat penampungan Iya. juga. Nanti lama-lama tempat lain. Iya. Itu tempat yang tak terpakai itu kan. Nah itu juga. Nah makanya juga kita kan Batam ini kan kota utamanya memang industri. Industri. Bahkan Cina tuh di awal-awal 90-an belajar industri dari kita. Dari Batam. Dari Batam Indo. Oh itu. Iya, mereka belajar komplek industri itu dari Batam Indo. Gua kuning sana. Ih, serius aku. Nah, barulah kota kedua Batam nih istilah keduanya adalah kota pariwisata. Yoi. Menurut aku kasihan juga nih kita karena pariwisata Drop sih. terpapar sama kayak gini-gini kan. Nah, kita datang aja langsung pencinta sepatu Adidas. Kita datang kan. Atau kata lainnya apa nih man? Bapak ini sebagai apa nih? Bapak ini dinas apa? Dinas pariwisata. Pariwisata. Kepri Pak ya? Kepri. Kepri, bukan Batam lagi. Kepri. Selamat datang Bapak. Perkenalkan namanya Pak. Oke, dengan beralimar. Kepala dinas sekali lagi. Kepala Pariwisata. dinas. Kepala. Nih, Kepala dinas. dinas. Ini kepalanya. Nah, di Bapak ini. Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, kantor Tanjung Pinang, cuma rumah di Batam gitu. Terima kasih banyak loh Pak Nah, ya, meluangkan waktunya. Saya terima kasih juga malam Minggu bisa di sini sama-sama nih. Nah, ini malam Minggu nih. Malam Minggu kami Malam Minggu mulai di Batu Hampar nih, tapi sejuk Batu Hampar nih. kami mulai malam Minggu tuh jam 11 Pak. Kalau tidak malam minggu belakang kelabu. Nah, gitu. Jam segini masih siang rupanya. Siang Di rupanya. belakang Padang tadi apa namanya? Nah, Bukan. Oh, malam Minggu di belakang Padang enggak, bukan. Malam Padang Oh, juga. saya lama di belakang Padang setahun nih. Makan malam Minggu dulu tahun 70. Sambu tuh pasti. Itu malam Minggu belakang Padang kerja mancing aja. Itu ya pasti tuh. Mancing soto. Mancing. Iya pelabuhan dulu zaman itu pelabuhan Becukai, pelabuhan Hitam. Nah, di situ dulu ada Pujasera dulu. Nah, inilah kita nih gara-gara pandemi cuman bisa ngomong dulu. Nah, Dulu kita kalau suka musik kan dempet-dempetan ini kan. Sekarang waduh, online semua, Pak. online. Yang kasihan tuh pelawak online. Pelawak Melawak, ketawanya 3 detik kemudian bingung kan. delay. Jadi begitulah. Nah, gimana nih Pak? Kita langsung aja nih Pak. Ya. Kita kan masa sulit, betul-betul sulit siapapun dari atas Tahun sampai ini ya. ke bawah, dari kepala dinas sampai kaki dinas sakit semua nih Pak. Ya kan? Apalagi Batam kan, apalagi mall ya Pak. Iya. Mall baru aja dibuat 2019 kan yang bagus-bagus kan. Ya, tutup. Barber Bay, bla 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 semua. Langsung 2020. Wah, syuk gitu. Gimana tuh, Pak? Iya, kita tahu memang terima kasih lu untuk podcast Way ya. Ya, Pak Salman Way podcast sama Melayu. Pak Salman Way itu panggil Abang. awak lah ya. Awak. Siapa tadi namanya? Fadli, Pak. Fadli ya. Fadli. Iya. Oh, pemain apa? Penyanyi apa? Padi ya. Wow. Mantap, Pak. Wah, Bapak ini tahu semua nih. Iya, jadi tapi Pak, Hah? versi besar. Kelamaan Versi di kedua. ini tanam di tangki minyak, Pak. Nyep. Melar. terlalu banyak ini apa namanya pandemi jadi agak besar sedikit gitu. Jadi memang kita terpapar lah ya sektor pariwisata tuh kalau untuk Kepri kan unggulan. Yo.
karena sektor wisata itu memberikan kontribusi pada sektor lainnya. Betul. Kalau dulu kan Sisman datang, Wisnus datang itu belanja, tinggal di hotel, Betul. di restoran, oleh-oleh, transportasi, naik taksi, naik bus kan hidup semua. Begitu pandemi ini ya sektor wisata anjlok, yang lain ikut anjlok. Cuma memang ada keunikan Batam sedikit, ada industrinya sedikit ya, pedagangnya agak hidup. Itulah agak menopang. Kalau Bali selesai dia mengandalkan pariwisata, makanya dia mau berubah. Besok-besok tak pariwisata lagi, mungkin perdagangan. Tapi besok-besok sekarang tidak usah pikirkan dulu mengatasi apa yang bisa kita buat di era pandemi ini. Itu yang penting dulu. Dipikir-pikir Jerins itu nggak semuanya salah sih menurut aku. Dia kan nggak percaya COVID kan, Pak. Ada orang Bali. Menurut aku nggak sepenuhnya salah karena dia betul-betul sakit kan hatinya. Mungkin melihat saudara-saudaranya nggak makan, susah semua ya kan, Pak. Dipersulit semuanya. Jadi ya susah lah. Mau percaya nggak percaya yang penting jaga kesehatan aja lah semuanya itu, ya. Itu yang penting. Kalau tak percaya, mengapa banyak yang meninggal, yang mempercepat kan? Itu. Susah napas, Pak. Napas tuh cuman takut juga kan? Iya, Pak. Takut obat, Pak. Banyak kali obatnya, Pak. Sudah banyak duit. Pusing. Aku kan rencana mau buat efek. Baru PCB jadi. Casingnya nggak jadi, duitnya habis beli obat. Jadi makanya itu, men. Pernah terpapar? Enggak. Baru negatif tadi. Oh. PCR saya tadi. Berapa lama? Sebulan, Pak, di rumah, Pak. Oh, sama lah saya 25 hari kena. Udah ngomong sama dinding saya, Pak. Nah, apa kabar? Gitu, Pak. Dah. Memang iya. Udah halusinasi halunya. Udah kacau kan. Muter-muter musik di rumah, ada saya suka piringan hitam, Pak, buka-buka. Semuanya lagu sedih. Waduh, kayak mana nih? Harusnya tak boleh lagu sedih. Maka itu saya sekarang mau lagu positif. Saya mau beli lagu rock ya. Boleh lagu rock. Ini lagu sedih semua. Boleh. Itulah kesalahan tuh. Koplo sebetulnya harus koplo, Pak. Jadi koplo itu kan betul. dangdut gitu kesedap. Betul. Ya. Aku ada dangdut Arafik tapi versi kegelapan. Ada tentang dosa-dosa. Aduh, pusing lah pokoknya. Salah saya suka musik gelap nih, salah. Jadi balance, intinya kan belajar balance kan. Saya lagi kita belajar balance. Gitu. Kalau untuk musik tuh masuk tak ke bidang pariwisata, Pak? Kalau untuk acara-acara musik tuh. Nah, langsung aja ke Bapak. Iya. Macam itu, Pak. Ya. Acara musik. Ya memang dulu pariwisata itu kenalnya musik sama nari kan. Nah, memang sekarang industri musik itu ada dinas kebudayaan sebetulnya yang ngurus Iya. Cuma kalau di Kepri itu bisa dinas kebudayaan ada, dinas pariwisata ada. Kalau di Batam gabung dinas kebudayaan pariwisata. Jadi musik semua pariwisata masuk berada semua dalam satu lingkup, lingkup antara budaya dan karena kan musik itu masuk budaya kan gitu. Nah, di Kepri misah, tapi orang tahunya apa-apa sedikit musik tahunya dinas pariwisata tuh, tak tahu dia kebudayaan. Nah, dia apa sedikit. Makanya kemarin kita mulai mengumpul sembako atas nama komunitas solidaritas pariwisata Kepri Peduli, singkatnya Soko Pak Dul. Soko Pak Dul. Apa tuh? Solidaritas Komunitas Pariwisata Kepri Peduli. Nah, kita dapat 120 pack kemarin. 120 pack dibagikan kepada pelaku pariwisata, antara lain kepada Solidaritas Pekerja Musik. Nah, ini kan seniman itu. Nah, kita bagi dan sebagian ke Perwara. Perwara tahu kan? Persatuan Pembawa Acara. Persaudaraan bawa acara gitu. MC. Karena kita kan biasa bikin event. Kalau bikin event itu semuanya dapat kan, MC dapat, pendok dapat, sound system dapat, tenda dapat, pemusik dapat. Nah, tapi karena zaman pandemi ini tak boleh ngumpul-ngumpul, tak boleh main musik, selesailah semua kan. Nah, jadi terpapar semua dia orang tuh. Jadi kita kasihlah perhatian, kita bagi-bagi sembako bagi yang terpapar. Kan ada yang bekerja murni, nah itu yang parah. Betul-betul ininya MC atau betul-betul dia pemusik atau seniman. Kalau macam Fadli kan, dia penyanyi, dia host, punya perusahaannya, tak terpapar lah. Makanya kalau obat-obat yang 3 juta itu biasa aja dia tuh. Masih apa nih? Masih tek kuku. Tek kuku. Apa itu lah mikir-mikir. Kecil lah dong kalau kecil. Anak band nggak ngejob, Pak. Ya, memang tak ada job. Ya, tak ada job itu dia. Bagi anak band kan, kalau namanya musisi ini kan terus buat karya, Pak. Itu tadi.
kemenangan orang lain dengan musisi. Kalaupun terpapar dia masih ada satu minimal tadi sama. Saya bisa main gitar sikit-sikit lah. Jadi terpekau dan nyanyi supaya imun tubuh naik jadi tak stres sangat. Jangan stres. Kalau orang lain yang tahu, tinggal di rumah cepat mati tuh kalau sampai di rumah. Tiba-tiba belalat dia besok. Iya. Mudah-mudahan tidak lah. Ya. Kebanyakan orang nih kalau yang betul-betul banyak pikiran macam gitu. Ya. Stres, barang tuh tak baik. Betul. Gitu-gitu terus. Betul dia. Tapi kita ngerasain sih orang Indonesia ini ada kelebihan, jiwa komunalnya itu besar. Jadi kalau kawan susah atau tetangga susah pasti dibantu. Itu pasti. Itu hebat ya. Kalau di Inggris mungkin siapa kok gitu kan senyum aja susah. Susah aja join kayak Itu pengalaman Singapura. tinggal di Inggris dulu ya. Kenapa? Iya. Kayak Singapura aja lah. Singapura kan Iya. macam hidup bertetangga tuh susah. Iya. Macam kakek aku ke sana kan rumah flat kan. Dari kanan kiri orang tak tahu kau siapa gitu kan. Kata tahu belalat besok dah. Besok ketuk pintu tak ada nama, bau-bau lain nih ya. Lalat besok. Ya, ada positif negatif. Iya. Makanya obat Gitu, Covid belajar. memang bukan obat itu sah aja. Obat Covid kan belum ada. Jadi kalau beli 3-4 juta percuma aja. Yang penting obat tahan tubuh, daya tahan tubuh. Betul. Minum madu. Kalau tidak ada penyakit gula banyak, minum aja sebotol madu kalau perlu di ini. Mabuk. Sebotol itu untuk Madu, 7 hari lah, mabuk. 7 hari. Komik mabuk. Minum komik. Kalau kau minum madu, Oh, kalau minum madu, kau jangan keluar rumah wai. Lebah nanti. Serang. lucu. Tapi nih ada permasalahan lain kan. Masuk pandemi, vaksin sudah oke, AstraZeneca 70%, Sinovac 50%, macam-macam lah ya. Ya. Ada yang mana lagi yang apa tuh? Satu lagi yang dari Jerman 90%. Ya bebas sih sebenarnya. Intinya sih senang, semua orang harus senang dapat vaksin. Nah, ini masalahnya, Pak. Di Amerika sama di Eropa terutama, Pak. Musik udah mulai, Pak. Bahkan di Swiss ada pergerakan pemerintahnya sendiri untuk tanpa anti masker udah. Ya, ya. Nah, jadi bagi masyarakat, ya apa salahnya gitu vaksin kan? Ya, vaksin dulu ya. Mm-mm. Kuncinya divaksin tuh. Mereka sudah divaksin dah daya tahan tubuhnya Iya. kuat. Jadi kalau tidak pakai maskermu tidak ini kan, tidak Di sana dalam. gitu. Apalagi udaranya masih dingin kan. Kalau Indonesia tak bisa nih, udara panas, debu-debu semua. Nah, itu yang bahaya cepat penularannya gitu. Menurut saya sih Pak, orang Indonesia tuh kadang terlalu ramah. Apa kabar? Ini gini. Nah itu mungkin Peluk-peluk ya. ini, Iya. dekat ini. Kalau orang barat tuh jarak jauh aja kan, nah, say hello aja gitu ya. Tos palingnya tos lah. Tapi itu kan Swiss, orangnya dikit. Iya juga. India, Indonesia, Amerika, pusing. Nah, apalagi itu kembali lagi, Batam baru bikin banyak taman. Nah kan Pak, bisa pariwisata istilahnya. Paling enggak ada alternatif lain selain mall untuk orang-orang yang menengah ya kan. Yang baru-baru ini yang di flyover ya. Banyak kali. Nah, lah Covid mana kita nih? Nah, kalau dari pemerintah Pak, strateginya udah pasti pariwisata mati lah Pak ya. Ya. Tapi ada strategi-strategi gitu nggak sih Pak? Ya, kita kan waktu mulai terpapar di Indonesia itu bulan Maret, Maret ya. 12 Maret 2020. saya ingat itu. Saya sempat nyalakan bikin event sebelumnya. Alhamdulillah begitu Maret sampai bulan Oktober 2020 itu naik-naiknya. Tapi pas bulan ini naik turun. Ya, pas Bulan November Desember itu turun Iya, karena itu betul. sempat kita bikin acara-acara kecil-kecil tuh. Oh, di pantai, kemudian pelatihan di hotel semua sempat. Karena waktu itu turun betul sampai bulan Februari. Iya. Februari atau Maret 2021. Makanya berani kita bikin festival barongsai itu di bulan Februari, di bulan Februari. Nah, itu kita nekat juga tuh. Orang lain tak berani buat kan, tapi alhamdulillah dikasih izin sama Satgas dan Pak dari Polsek gitu. Nah, strategi lain gitu karena itu tidak bisa lagi laksanakan event, kita bikin lomba-lomba virtual. Nah, ini sekarang lomba foto, video pendek, lomba foto dan sebagainya. Jadi tetap orang semangat di rumah bisa bikin gitu. Nah, itu ada karya lah itu. Ya, jangan diam. Oh, jadi kasihan juga orang biasa turun ke lapangan atau di rumah tak bisa apa-apa. Suruh dia ikut lomba. Iya. Lomba nyanyi virtual kayak apa itu kan bisa juga tuh. Akhirnya kita udah bagi sembako tahun ini juga kita coba balik bagi sembako, terus bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak berkerumun. Kerumun. Karena pariwisata itu sedihnya kita identik dengan
kerumunan. Kerumunan. Kalau Karena ada paling musiknya, awal pasti. karena musik kalau ada event pasti ya orang ngumpul. Lagi ada bazar-bazar ini kan. Ini MTQ nih, STQ tingkat provinsi kita virtual nih. Mulai tanggal 27. Jadi 27 ini. ya nengoknya dari masing-masing ini lah, pakai live streaming lah. Macam Sedap dah enggak tak tahu kita yang pakai lah. Headset. Ikut apa pertandingannya juga pakai ini. Pertandingan juga pakai headset tuh. Pakai apa? Pakai ya nonton dari luar lah. Tak betul tajwidnya enggak lah, tak tahulah. Karena sinyal kan? Sinyal juga. di Natuna, orang dah sadar apa. kalau lazim yang sini belum sampai-sampai kan. Baru bismillah. Baru bismillah. Ya, Alamak. delay Sinyal, berapa tahu ada delay 3 sinyal. menit, 4 menit, 4 detik ya. Kalau delay 3 detik, 4 detik udah lain lagi penilaiannya tuh. Nah, inilah susahnya. Menurut saya yang paling kena di awal, paling ditinju sama COVID ini udah pasti pariwisata. Ya, Ya. kita merasakan. Dan pada akhirnya paling terakhir juga pariwisata ini akan diselamatkan. Insya Allah. Iya Ya. kan? Kawan saya travel yang paling hancur pertama itu travel agent. Iya. Dia postponnya udah banyak kan, ditunda proyek dapat 300 paket tunda dan semuanya kan sedih. Banyak yang tutup perusahaannya, kemudian lari beli ini jual-jual itu, jual makanan sekarang itu banyak kan jual online. makanan. Alhamdulillah karena dia orang wisata ada kreatif sedikit kan. Jual ini pertama kali jual ini. Masker. Jual masker, jual hand sanitizer dan lain-lain. Nah itu. Nah, ini sedih. Kalau saya pribadi sedih, makanya kita ngumpul kawan-kawan apa lagi yang harus kita buat. Makanya semalam kita buat lagi pembagian sembako. Tak usah ngumpul, kami yang datang langsung ke Bapak Haji door to door lah, sebelum door ya. to door. Bahkan sekarang vaksin katanya door to door kabarnya Ya. dari pemerintah pusat. Kita targetkan 70% Juli ini masyarakat Kepri harus vaksin. Kalau 70% udah divaksin, udah bisa aman. Insya Allah. Itu Tapi- persyaratan dari Singapura juga. Kalau mereka mau datang, wah Merinding masyarakat saya, Kepri Pak. sudah ini. 70% tapi 70%. ditambah 6 minggu setelah vaksin kan baru optimal. 2 bulan lah ya. Dua ya tuh 2 bulan. Biar herd immunity-nya tuh kebal dia kan, insya Allah. Kita udah vaksin semua gitu. Aku udah. Udah. Aku tadi nak kedua tak jadi. Undur tanggal 29. Kalau udah 2 kali atau belum? Satu kali baru satu. 1 kali udah terpapar kemarin 2 bulan. Mundur baru bisa. 3 bulan. Pak. 3 bulan 2 Sudah bulan. Ya, dokter. betul. Hmm. Sama saya juga kena sekali terpapar. Udah 2 bulan nih, tunggu sebulan lagi. Tapi kalau tahan 2 bulan, kalau fisik kita bagus tak apa-apa. Ya, fisik Cuma saya tidak. tahu apa Sinovac ya? Enggak Pak, saya Astra. Astra dari Iya. kayak. Astra. Karena banyak dealernya. Saya takut nih. Kalau aku Sinovac, Suzuki. Kalau Sinovac, saya takut begitu kita mau vaksin kedua lagi, habis Sinovac. Vaksin lain itu yang kita Kita khawatirkan. aku bercampur-campur ini. Hmm. Nanti zombie, betul zombie aku. Ini jalan lah. Ya, Eh, tapi, zombie kamu bisa Malaysia kan? tapi mau, Awi. mau gimana lagi kan, keadaan lagi kritis gini kan, semua kena. Ya. Yang disalahkan kawan-kawan Batam nih degi lah kawan-kawan ini kan. Ya disuruh berat duduk paling maksimal 3. Nah, itu dah pegang handphone terbalik main game tuh udah 5-6 orang di situ tuh. Nah, gitu lah nanti ditegur nanti tak terima. Saya senang nih, ini anak-anak muda macam ini podcast sekarang naik daun kan, di mana-mana orang podcast. Ini kan salah satu bentuk kreatif. Jadi di musim pandemik ini menurut saya 3. Satu kreatif, inovatif, yang paling penting adalah produktif, menghasilkan. Betul, betul. Nah, inovatif boleh, kreatif boleh. Boleh kita kreatif, banyak yang kreatif nih. Cuma tidak produktif, tak menghasilkan untuk apa kan? Nah, jadi menghasilkan Sebatas cuma untuk diri sendiri aja diri gitu. sendiri tak boleh lah untuk sehat, tapi kan untuk menghasilkan pendapatan atau apa Iya, betul. nafkah ya harus produktif. Apa yang harus dibuat? Makanya buat kue. Betul. Saya ini betul ini kami semalam udah mau bagi sembako singgah di Kampung Bule itu ada restoran orang pemain seniman itu. Oh ini warung artis. Warung artis itu ya. Orang-orang dia, Pak. Ini ini. Dia Apa pengelola. dia? Dia punya. Tidak lah. Dia siapa pemain Daniel, bass dia, Daniel. Bang? Yang pemain bass ya? Bang Dado. Dado Nah, main bass. tahu deh kan, Pak. Dado. Jadi waktu itu datang dia memotong Tumpeng. Tempe mendoan. tempe tempe. mendoan ya. Nah, tahu kan dia Gitu kan juga. dia tahu tuh. Tempe mendoan. Katanya, "Ini lupa main bassnya, Pak." Ada lupa main bass. Serapan. Tapi hebat, maksudnya tuh cepat berubah. Iya. Harganya pun bersaing. Minimal 5.000, 6.000. Tapi hebat tuh. Saya bilang, wah dia jalan terus, semangat terus. Isi Isi macam itu. Nah, itulah gunanya orang berwisata atau kreatif. Produktif lagi kan. Tapi ada orang yang cengeng tuh. Melo, sensi dia.
orang maju ngapa bisa dia sendiri ngutuk-ngutuk di rumah. Wah, orang lain disalahkan. Ada juga tuh. Itulah kata. Nah, itu yang tak boleh tuh. Itu imun tubuh nanti menurun. Drop. Nah, itu nanti belalat tuh. Belalat dia nanti tuh. kan, sejuk. Tapi setelah Bapak ini ngomong bahwa Batam masih punya industri, Ya. saya refleksi diri, Pak. Misalnya kayak dulu saya kuliah di Bandung kan, Pak. Kan hidup di sana itu mungkin 80-70% yang beli makanan itu mahasiswa. Mahasiswa nggak ada. Jadi apa ya sana ya? Tapi anehnya tak mahasiswa balik kampung kan. Iya. Cuma Bandung Covid-nya naik juga apa sebabnya? Masyarakatnya banyak. Masyarakat Warganya Indonesia banyak, Pak. ya karena penduduk yang terbesar salah satunya Se- Jawa Barat. iya, Jawa di Barat Jawa nomor Barat. 2 ya. Nomor Setelah Jawa Timur tak salah. Jadi ya udahlah pendapatan kurang gitu. Kita masih bersyukur lah kawan-kawan Ya, yang di Kepri atau di Batam ya. Alhamdulillah lah. Nah, kita kan tadi ngomong sedih-sedih terus nih, Pak. Betul. Nah, mana tahu nih, entahlah tahun depan, entahlah 2 tahun lagi, selesai lah ini semua. Betul. Nah, Bapak ini kan banyak informasi tempat wisata mantap di mana-mana aja ya kan. Mana tahu kita bisa list dari sekarang. Iya. Aku nggak ada cerita. Pengen ke sini. Hah, Macam tadi kan udah dikasih tahu nih. iya. Tuh. Awak dapat tiket ke Telunas tadi nampak cerita di luar. Di luar. Tiket Lunas. Apa namanya Telunas, Pulau Telunas tadi. belum pernah. Belum ya. Kenapa ke pulau, Pak? Kecil. Macam tadi ini ada satu nih, ada satu tempat di kan Pulau Telunas. Pulau Terunas. Ya. Itu gimana tuh, Pak? Isinya apa aja tuh, Pak? Ya, kalau Telunas kan selama ini eksklusif memang untuk paket-paket Singapura anak-anak sekolah. Memang itu mereka itu kalau menurut kita kalau kita tak sanggup malam-malam situ dah karena biasa di pulau udah biasa kita. Kalau orang tuh Angin laut. ngapa pula kita malam-malam di pulau. Oh, dengan nyamuk tuh. Dia dengan nyamuk tuh berkawan senang dia. Macam- Karena Singapura tak ada kan. Telunas nih kan bakau kan? Iya. Paling kiri. Agas tuh sakit agas tuh. Iya. Jam 5 sampai jam 6 Iya. dulu gas. Agas Gatal. air kering Nah masuk. itu kalau kita kan mencari itu Iya, tak iya. bukan kalau wisatawan kita masuk wisatawan lokal atau wisnus gitu Nusantara. Kita tak cari itu. Kita kalau ke kota besar apa cari? Mall, tempat karaoke, Gunung. tempat makan, gunung lah kalau. Kalau orang Singapura kan carinya pantai. Itulah makanya di Telunas itu banyak di gunung Singapura. Ada cottage, ada apa namanya? Gila. apa semua. Villa dan semuanya homestay dan semuanya di sana. Jadi paket lah sana. Nah, Bukan itu. sana tuh wajib kulit putih. Nah, sekarang Lagoy yang terpapar, Lagoy Bintan. Mhm. Biasa kan Wisman ya 1 bulan ya bisa 1.000 atau gitu kan. Karena dia hotelnya ada 9 hotel, 5 yang baru buka. Itu pun untuk Wisnus. Udah murah. Jadi kalau Lagoy sekarang kesempatan. Kalau harga yang betul, harganya 1,6 itu dikasih itu. Sekarang 900-850% diskonnya. Macam ini. Nah, itu satu kasihan itu bisa bisa 3 orang, 4 orang. Pastinya di hotel itu pun udah jelas kan berapa persen gitu harus datangnya maksimum. Ya, Kan udah diatur gitu ya. Berapa persen tuh, Pak? oh, per ini hotel? 25 sampai 50%. Nah, tapi Nah. kan sekarang kan ya 25% lah buka. Wajib Sama- antigen katanya sana. sementara ini Lagoy kalau 1 hari kemarin genos kan, tapi tak tahu perubahan. Kemudian 2 hari antigen, 3 hari PCR. Jadi kan itu sama dengan peraturan Mahal ini. juga ya. PCR itu Sama. mahal ya. Sama aja Sama harga dengan normal. kamar, Pak. Harga normal. Baru PCR kemarin. PCR berapa sekarang PCR? Berapa? 400, Pak. Hah? 450. Untuk 3 hari berlaku ya. Iya, Pak. Pusing. Jadi memang PCR terus ini. Enggak ya kemarin. Kemarin, Pak. terpapar itu. Saya tuh di otak Antigen saya. sudah 1 kantong, Pak. Antigen kan bisa di rumah sendiri kan, Pak? Sudah 1 kantong. Iya. Kantong, Pak, antigen di rumah. Antigen bisa sendiri, kita apa Ya. sendiri, masukkan dan kelihatan. Saya juga di rumah antigen sendiri. Saya gini, Pak. Dua sekarang. Bisa sekarang, Pak. Dan bisa sendiri kan? Double Bisa piston. sendiri. Yang harga antigen yang 35.000 ya. Iya. Yang 1 biji 35 ya. Betul, Ya. betul. Kurang lebih segitulah. Satu biji 5. Jadi kalau objek yang lain banyak, ini di Trikora, Bintan, sini juga pulau-pulau masih buka kok. Di Batam tuh ada tempat. Cuma tak banyak, tak harus Ada kapasitas. biasanya 100 orang jadi 25 orang gitu. Ya, pastinya itulah. Mereka udah ngerti lah makanya berani buka kan. Iya, betul. Nah, satu lagi di Batam tuh ada tempat kesukaan saya, tapi saya belum pernah ke sana. Ini tempat saya bilang tadi, tempat senang itu yang di Sekupang. Senang kat mana? Iya, yang kayak Bali tuh. Bentuknya kayak Bali, man. Rumah. Tempat senang apa? Oh, Marina. Bukan. Tidak, Sekupang, itu Sekupang. rumah orang itu. Enggak, men. Aduh, tanya dulu orang itu. Kan mana? Sekupang, Pak. Aduh. Tempat senang. Ada pantai ya? Ini enggak ke pantai. Betul lah, ya. jangan banyak pantai lah. Aku 30 tahun hidup kat laut. Di sisi
Sabar Pak, saya Di cari. sisi Pak. dekat Ramako, dekat Batam FM. Namanya tempat senang Pak. Hah? Tempat senam, enggak? Senang Pak. Tuh, tempat senang. Spa and Resto Pak. Di mana dia? Di dekat mana ya? Tak baru tahu. Di Batam Pak. Oh, di Batam Lestari. Di Batam Lestari. Iya betul. Oh, ini itu dekat golf nih. Iya di sini. Tahu, Oh, tahu. ini. Jadi ini Pak, ini jalan nih. Iya, iya. Oh, arah lurus ke terus Batam. dia. Arah ke Batam sebelah kiri kalau dari Sekupang. Pokoknya jangan masuk Patam lah. Patam kan belok kanan kan. Iya, Kalau di iya. situ kan dia lurus terus. Yang ada log-golok itu kan? Iya, iya. Oh iya iya. Oh itu. Apa? Lupa namanya itu. Nah itulah Dekat banyak. rumah Pak Habibie tuh. Tuh. Iya, Bapak ini Bapak Uni ngurus di Kepri bukan sudah namanya ya kan. Tapi saya tahu tuh, karena saya orang Batam juga. Nah, kan kita kan kayak Batam tadi kita udah tahu lah Karimun, terus apa namanya tadi? Bintan. Lagoy, kita Bintan. udah tahu apa ya. Nah, kalau yang agak ke atas jauh dikit tuh ada nggak Pak? Tuh Pak pariwisata Pak. Oh, iya. Yang malah lebih banyak kali. Udah, nanti karena kita jauh aja. Karena kita kelemahan di Kepri ini jangkauan kita atau akses kita mahal. Pesawat ke sana ya itu aja. Naik kapal. Kalau sampai ke Natuna, kita tak mau balik, kita sedap nih Natuna tuh. Naik batu alik, batu kasah, batu Natuna, sisir. Natuna sama Anambas tuh termasuk Kepri Pak. Kepri. Iyalah. Di otak aku malah makanan tadi mana? Makanan pasti enak. Makan pun sedap. Makanan mahal lah di Natuna makan kan. sedap. Ikan di Natuna murah. Itu kalau sampai di makan seafood murah Natuna. Itu di kalau Nambas Pulau Bawah. Pernah dengar Pulau Bawah? Nah, itu Ini tempat ada kawan pulau kerja. eksklusif. Aku nggak Jadi, bisa makan. ada Kalau pusing. kalau mau kerja Pulau Bawah saya rekomendasi. Ada kawan kat gaji sana gaji ya. 7 juta sebulan mau. Chef de Pak kemarin. Oh Coba iya. kalau nanya Jeffrey. Iya. Kemarin ada kawan kita chef kerja di sana ya. Ya. Jadi dia balik sini gara-gara sana kan udah tak ada. Tak ada lagi balik dulu ya. Sana pun naik pesawat pesawat capung. Si pen ya. Ya langsung ke air. Ah ya. Tapi kalau itulah kalau bicara pariwisata sebelum Covid itu sedap betul. Tapi sekarang kalau kita cerita sedapnya aja. Makanya nih kita mau buat catatan kan. Iya, ini. Oh, Ini. nanti kalau udah selesai nih sini nih. Insya Allah kita doakan 2022 selesai. Amin. Insya Allah kita doakan. Pasti. Karena kan tadi target 70% untuk bulan apa tadi Pak? Vaksin? Bulan Juli ini masuk Kepri. Kalau Indonesia kalau tidak salah bulan Februari 2022 seluruh masyarakat Indonesia divaksin. Nah, kalau itu jadi, kalau itu betul-betul diterapkan, jadi semuanya udah pede kan. Nah, tidak perlu terlalu banyak aturan. Itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi makanya sekarang pemerintah ketat dulu lah menjelang bulan tahun depan gitu. Iya. Ayo, Sabar-sabarin kita dulu. sabar dulu. Susun strategi Iya. untuk bulan depan kan. Tapi nanti Kepri yang nungguin dulu bangkit. Kita Jakarta, Bali sama kita. Kita anak muda yang divaksin lebih tinggi dari Bali daripada di Jakarta dan Bali. Jadi kita buat PD nanti pas akhir bulan nanti akhir tahun ini kita divaksin semua. Kita udah ke Singapura. Oke, kita dah bisa orang Singapura percaya dengan kita. Wah, masa Kepri. Ya, yang susahnya kan orang datang ke sini itu, orang-orang provinsi lain yang ke sini aturannya masih ketat. Nah, tapi kita mana tahu orang Kepri bisa ke Singapura dah. Udah lama juga tak Singapura itu ya. Aku ke Malaysia. Pak. Kangen amoy Singapura Pak. Kawan saya tuh ada betul ini cerita. Kawan saya tuh ke Singapura itu seminggu sekali paling tidak. Hanya untuk makannya ke Singapura. Dia makan nasi lemak di pelabuhan tak ada mana, dia makan ayam. Balik. Itu balik dia. Saking dia hobi ke Singapura, mau cek paspor aja dia. Saya suka sama Singapura, saya suka kota Pak. Suka nengok orang jalan-jalan. Sama set. Singapura macam Bandung lah ya. Iya, saya suka. Apa Amoy Bandung macam mana Amoy Bandung? Weh, Maai. pernah nih cerita. Nah, tapi ini sebelum dia cerita, Amoy Bandung dengan janggut itu ketakut ini apa nih? Ini kia-kia ini takut. Kangen Pak malah. Kangen ya. Dia dulu gondrong Pak, Oh, janggut iya. tak terlalu panjang dulu. Iya. Rambut tuh gondrong. Bandung men kalau botak migrain aku. Karena dingin. Iya. Oh iya. Aneh lah pokoknya aku nih. Gondrong dulu atas bawah. Tapi kalau jenggot gini itu kan ini kiai juga ya. Iya, Pak. Target-target emang. Nah, ini Haji juga nih kan. Amin. Alhamdulillah. Umroh dulu kan orang haji, Pak. Umroh dulu ya. Umroh dulu, nak langsung ngaji enak kali. Sekarang katanya apa namanya kalau muter Ka'bah itu Tawaf. Tawaf. bisa lari kabarnya sekarang udah sepi orangnya kan. Iya. Sedap dia. Dulu muka ketemu muka kan gini kan. Bukan gemuk, kepala belakang kepala jemput, bukan jemput beradu lah. Kayak gitu. Nah, kalau di Kepri ini, Pak, yang paling banyak didatangin wisata asing tuh di mana, Pak? Saya pengen tahu juga. Ya Batam Bintan lah.
Batam Bintan. Dia di pintu masuk kita di Kepri untuk wisata itu 4. Satu di Tanjung Pinang, satu di Bintan, satu di Batam. Di Batam bukan satu. 9 pelabuhan Batam nih. Oh iya. 9 dengan bandara lah ya, dengan bandara. Sekupang, Marina, apalagi Besar. Marina, Batu Besar itu. Besar, Batam Center. 8 atau 7 atau 8 lah kita. Haber B. Berbi. 7 tambah Karimun ada satu kan. Jadi cuma yang sering datang itu memang masyarakatnya yang di Batam. Maksudnya Wisman yang datang ke Kepri ini 70% itu di Batam. Jadi mereka nikmati kuliner dan entertain. Sama extra jus. Ada kawan kami Pak, namanya Bang Saleh. Ke Batam beli extra jus Satu kotak. putih. Kabarnya Satu sebesar Satu itu, case, satu case. satu itu. Satu case itu. Satu case itu. tolak angin. Tolak angin. Kabarnya Goncang. jantungnya udah pecah kemarin. Extra jus beri kali Pak. Sajos gitu. Tapi itu tadi kan itu nggak ada di Singapura kan. Bahkan yang di Batam yang laku itu Oh, kerupuk kan. bukan extra jus. Saya pikir kerating deng tadi. Enggak, di sana Extra jus ada saset extra tuh. jus Pak. Extra jus ya. Pagi tak siang ada sore jual. malam Pak. Kabarnya udah meledak jantungnya. Oh, sekarang sehat, masih sehat. Alhamdulillah. Sehat. Mas sehat emang dia olahraganya juga kuat. Dia kan kerja kan jalan kaki dari. Oh iya, kalau Singapura itu kelebihan orang Singapura itu dari 1-2 kilo dari kantor jalan kaki dia. Kita dia malas pakai motor, pakai sepeda. Macam nak ke warung ke depan rumah ni motor. Motor. Malas jalan kaki gitu nih. Itu mungkin cepat sakit kan. Tapi yang jelas memang kita harus berubah. Menurut saya kita ini dah pengalaman pertama kita hadapi bagaimana pandemi Covid ini semenjak katanya 200 tahun yang lalu kan. Nah, ini 100 tahun yang lalu ya. Nah, ini udah antisipasi kayak Singapura. Singapura tuh udah pernah do SARS kan. Dia siapkan rumah sakit, siapkan iya, standby tempat isoman. Ini kita udah berubah. Jadi menurut saya yang harus dibenahi sekarang sekolah kita, rumah sakit kita. Kalau rumah sakit kita rumah sakit sudah ada labor dan semuanya. Jadi dia tak lagi kemana-mana. Betul-betul rumah sakit paripurna kan. Sekolah juga. Sekolah kita kan tidak perlu tatap muka terus. Orang pakai sinyalnya semua, wifi-nya kan. Seperti itu. Jadi harus kita udah berpikir sekarang tuh semua yang kita buat tuh harus perfect. Betul enggak? Betul. Iya kan, kali ini kan dulu asal bangun sekedar bangun. Iya betul. Jadi begitu ada masalah, kalang kabut gitu. Rumah sakit contohnya. Coba udah berubah lah kita. Jadi kita punya satu tempat yang emergency itu betul-betul mantap tuh kan. Baik itu. Iya, protokolnya sudah jelas. Ya, Emang betul. Kayak di Jepang waktu Maret 2020 kan Covid kan, April dia bisa bikin acara. Pertama, orang Jepang nggak salaman. Gini, masker. Pakai masker dah hal yang biasa, cuci tangan dah hal yang biasa. Nah, karena mereka udah terbiasa yang tadi kena SARS di awal itu. Jadi mereka udah tahu, oh kalau keluar kayak masalah gini berarti ini. Nah, ada backup. Nah, sekarang kita harus belajar lah. Tidak biasa gempa atau apa. Jadi harusnya kita udah siap. Inilah antisipasi kita. Pemerintah terutama ya membuat sesuatu fasilitas yang lebih baik. Jadi kalau ada masalah sudah tak panik lagi. Rumah sakit tidak penuh dan sebagainya. Ini perlu kita. Jadi ada cadangan. Masalahnya orang bukan sakit Covid aja. Ya, betul. Bisa jantung. Itu masalah dia. Itu dia Jadi gara-gara Covid ditanggung rumah sakit tertentu, orang penyakit lain itu takut lagi datang sana. Oh, kena Covid aku nih. Nah, itu pasrah. Tapi sekarang nengok Indonesia macam Batam kan. Batam ni dah keren, mana-mana dah dapat cuci tangan. Alhamdulillah, ya. Betul. Kita ni cuci tangan tu biasa dalam agama kita kan. Iya, Kita wudhu bersih semua. kan. Cuman ya, itu tadi tidak melekat dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Hanya sekedar. Tapi kalau kita 5 kali sehari cuci tangan itu udah lumayan kan. Cuma pakai masker juga masih ini kita kan. Nah, kita kan tadi berandai-andai kan Pak, bahwa misal kalau udah selesai lah, udah di atas 70% yang divaksin dan udah melewati 2 bulan dari proses biar imunnya kuat gitu kan Pak. Nah, event-event apa aja nih yang tahunan, kita ngomongnya annual lah sekarang ya, tahunan yang ada di Kepri Pak ya. Saya bukan hanya mau Batam, saya mau keseluruhan gitu. Kalau kayak Batam apa tuh ya? Banyak lah. Ya saya jawab ya. Tahun ini kita punya hampir 200 event sebenarnya. Spon semua batal. Nah, di Batam kemarin kita terakhir bikin festival barongsai. Ya, Tahun depan kita bikin festival barongsai internasional.
Tour de Capri, Tour de Bintan, Tour de sepeda, Batam, ya? banyak Banyak, tuh Pak. internasional kita bikin. Tadi tahun depan lah kita bikin. Batam menarik, Makanya saya itu, ini, doa itu. tahun ini kalau bisa Covid-nya hilang lah, bukan hilang, mereda. Tahun 2022 kita mulai. Kita udah bersanding dengan Covid nih. Biar aja Covid, kita olahraga tetap bikin event kan orang datang ngumpul. Kalau sakit minum obat aja. Nanti mudah-mudahan obatnya ketemu. Karena protokolernya udah tahu kan kalau kena Covid udah jelas. Iya. Kok dulu kan Covid. Oh iya iya, Covid takut. wah. Panik kan sana Panik, sini, sana panik. sini, Sekarang sana kalau sini. kita macam flu biasa, kalau sakit berobat. Jangan takut lagi dengan Covid tahun mudah-mudahan 2022 target kita seluruhnya divaksin gitu. Nah, jadi kita akan buat turnamen internasional atau event-event internasional olahraga, sport tourism, budaya. Ya. Tadi sepeda, nah, itu sepeda. kalau kita Wah, bikin iya, betul. sepeda itu kejuaraan orang Singapura tuh 1.000 mau datang Iya, tuh. Bintan itu kan 5.000 pesertanya. 6.000. Karena kata orang itu yang sepeda kawan kita pernah undang Oh, sini, sini, Wira. katanya di Kepri namanya atau Bintan atau Batam itu katanya trek sepeda paling mengerikan di dunia Iya. karena tanjakannya gila-gilaan katanya gitu. Batam aja lah, Batam. Ya ke Barelang sana turun naik belok. Bintan orang Sunda kan Ya tuh. tantangan, kemudian Tikungan sana banyak, dia ya. sedang ini kiri kanan itu teduh, Ya. banyak pohon kayu. Jadi apa namanya suasana itu Suasana pun sedap, sedap, gitu. Ya, ya. Bahkan katanya kalau udah juara apa The Tour de Capri, France. Ah, Tour de Capri itu Tour de bisa Bintan. masuk ke Prancis katanya yang Betul, paling ya. berat lagi. Tour de Karena saking France. mantapnya Tour de France ya. treknya kita Ya. gitu. Jadi sebagai orang Batam atau Capri bangga juga kita dengar itu ya. Karena macam kemarin nih sebelum Covid kan di Pelabuhan Sekupang tuh kan tiap minggu tuh pasti banyak orang sepeda. Betul. Kayak Sabtu weekend tuh orang main sepeda. Itu macam dia kan jaga pelabuhan nih kan, kerja ke pelabuhan. Hantu pelabuhan. Hantu pelabuhan. Ya memang di semenjak Covid olahraga yang paling berkembang sekarang sepeda. Karena, Supaya ya. banyak orang beli sepeda kan murah ada sepeda ini 2 juta, 3 juta orang beli sekarang. Yang pas pertama-tama pandemi 2020 harga sepeda mahal. Sampai Brompton di Inggris bingung. Ini ada apa di Indonesia? Sampai orang tuh buat pernyataan lu, ada apa di Indonesia ini? Kok orang perusahaan beronton Iya, ya? pertanyaannya. Harga kami mahal loh, istilahnya kayak gitu kan. Tapi kok laku di sana, ada apa nih gini-gini gitu. Ya gitulah orang Indonesia banyak juga duitnya. Tapi hebat Batam lah, orang Kepri hebat lah. Walaupun Brompton harga yang tidak dapat yang Terbeli juga. yang original, beli juga kita yang second. Betul. Second datang Second itu juga dapat Brompton juga, kan? Nah, Brompton juga yang penting. Tapi kita bersyukur lah tinggal di Batam nih, karena kan kadang orang Jakarta kan ininya Gengsi. apa namanya gengsi tinggi. Nanti udah nggak hobi lagi dijual kan? Wah kita orang Batam beli, sah beli. Tiba-tiba ada Orang Singapura, Oh, mungkin. Singapura juga. Tiba-tiba ada aja kesengkuan kan second. Singapura semua. Aduh Singapura, barang-barang Singapura. Mantap. Tapi memang Di bengkel apa? Di second apa namanya? Sengkuang. Sengkuang. Tak ada just sepeda second ya? Banyak, Belum? Pak. Masuk, dah masuk. tapi masih sepeda Singapura yang Ya, satu belum- warna belum semua. masuk. Yang satu warna orange semua tuh yang satu. Ada Brompton. Menonton tak ada. Tak ada ya, Satu ada yang model tempat fiksi-fiksi itu yang biasa banyak. Susah tuh. Sepeda itu kan dia kan nggak menekan lutut kan kayak saya orang gemuk atau kelebihan berat badan enak Ada sepeda ada gitu. dianjurkan Karena sepeda. lutut bahaya kan. Berenang sama Sepeda sepeda. sama yoga. Nah Pak, saya pernah dengar tuh kawan saya bahkan buat skripsi Pak. Masalah makanan vegetarian di Batam, festival makanan vegetarian tahun pernah aku dengar. 2012. Hmm. Katanya terbesar se Asia Pak ya? ASEAN. Ya, yang di itu ya, yang di Vihara. Vihara itu ya, Iya. Vihara Singapanas ya itu. Nah itulah Batam ternyata banyak ya. Banyak. event-event Kita keren. dekat Singapura, makanya manfaatkan Singapura tuh Mhm. untuk apa? Untuk lu buat di sini. Iya. Rugilah kita. Orang tak dekat Singapura lagi maju bagi kita kan Nah, itu betul, malu betul. kita. Singapura makanya anak Batam, anak Kepri sayang Manfaatkan. itu anak yang tinggal di Batam ya di Kepri ini sayang tidak memanfaatkan apa yang ada di Singapura itu. Betul. Makanya ya apa gitu. Makanya termasuk mentalitas apa kita itu harus kita ikut kayak Singapura. Padahal kat sana tuh yang untuk jadi contoh tuh banyak kan Singapura kan. Iya. Entah dari segi kuliner, dari segi jual, Iya, dari segi apa. Kita nih kan tahu dengan habis aja. Nah, Habis aja. Tapi menurut aku sih buat apa yang betul-betul Batam sih. Jadi sehingga orang Singapura datang. Ya, Dia ada itu khasnya satu. Batam lah. Kalau kita buat di Batam, destinasi namanya ya, objek wisata, apa yang tidak ada di Singapura itu makanya saya bilang itu
dia suka pantai. Kita mana suka di pantai menyamuk-nyamuk itu kan. Agas-agas. Itu dari kecil. Iya, paling senang kan itu menikmati. Itu bunyi ayam misalnya. Bunyi apa? Kok ya ayam Ayam kok tak boleh koko, kota. bunyi itik, apa bebek itu mana ada di Singapura. Oh iya, di Bali ada pariwisata nanam padi. Nah, Kalau kita kan mangrove. ada sini buat sekali. Ada di Marina itu. Nah, Ada yang buat nanam tak padi. Itu kan sesuatu bagi mereka. Iyalah nanam padi. Ada kegiatan jadi kan. Makanya kita manfaatkan yang ada di Singapura. Kemudian kita juga harus itu tadi. Percuma kita dekat Singapura tidak kreatif kan. Betul. Tinggal di rumah itu tadi banyak belalat. Untuk belalat Istilah itu dia. itu Saya dapat istilah dia. Dan nanti kalau saya kerja sehari, Aduh, terlalu istilah banyak sama di stay at home, terlalu banyak di rumah. Belalat, Kita tahu besok 2 hari ke belalat. Aduh. Saya pakai dapat di zaman ya. Dapat ya, alhamdulillah. Betul kan, diam, ketuk pintu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sunyi. Cuma kemarin takut juga dia belalat dia. Takut. Waktu terpapar takut belalat. Kami dia. kalau pas di terpapar kemarin, kami video call terus. Hidup Briefing, masih briefing. hidup. Tapi ini juga. pengalaman ya. Ini ada hubungan berwisata. Karena saya orang berwisata, saya share. Semua kawan doakan semua karena kita dekat kan. Kemudian minum ini Pak, makan ini. Saya buat makan semua. Bawa putih, kunyah Pak, saya kunyah Pak. Apa yang Ikut sudah kawan semua. kunyah. Itu apanya kencur, direbus katanya kasih karena saya batuk kan. Kencur direbus sedikit 15 menit. Dicecah sama apa? Sama garam ya. Garam. Makan. Saya kunyah aja. Mak, Air panas, tapi sekarang alhamdulillah saya terbiasa minum air panas. Jadi kalau minum air dingin sekarang dengan Katanya pakai tadi dingin. minum Jadi itu- minum air panas. minum Jadi air kuncinya panas air gitu. panas dan minum terus. Karena takut nanti darah itu mengental. betul. Betul. Darah mengental, nah itu yang bikin orang ini saturasi itu. Jadi oksigennya kurang, darah mengental, itu yang mungkin cepat ini. Apalagi yang penyakit bawaan. Iya. Saya tidak pernah. Saya kan di posko dulu, posko penanganan COVID, Kepri di Batam, di lantai 7 kira Kepri. Saya tahu tuh. Jadi yang banyak terpapar itu dianggap enteng, Santai. tidak tengok oksigen dalam tubuh di bawah 90 kan, dia di bawah 92. Jadi dia turun terus oksigen dalam tubuh. Jadi darah mengental, minum jarang, itu yang baik. Makanya kemarin awak tuh waktu terpapar minum banyak ya. Ini air putih memang Ah, rasa. itu. Kadang-kadang Pak, dia bawa apa? Aqua Wen besar. sekali-kali ada enggak? Bisa. Saya sampai ada selang sak. Oh, motor GP ya. Motor GP. Coca-Cola udah lah ya, Coca-Cola udah. Saya nggak bisa minum Oh, Coca-Cola. nggak bisa. Demam minum Coca-Cola. Nah, lambung hancur. Dia kopi juga tak minum. Saya pun juga kopi tak minum juga. Kalau saya Tapi, minum kopi. Penyakitan kami nih Pak. Tapi rugi tak suka kopi. Betul. Pak. Di Batam banyak kedai kopi. Betul. Diajak orang, ngopi yuk. Oh, saya tak ngopi, Pak. Rugi lah. Betul. Memang duduk tapi pesannya tahu beng. Karena waktu saya kuliah di Bandung lagi tren ini Pak, makanan pedas. Makanan terpedas di muka bumi udah saya tes semua Pak. Ya level 10. Weh, Level berapa kan? Level berapa? level yang paling pedas berapa? Saya pernah makan ayam geprek, cabenya 50. Cabai setan ya. Nah, habis itu hancur dah. Coca-Cola aja nggak bisa. Hancur. Udah hancur nggak bisa. Wah, ini 50, cabai setan 50 itu macam mana Udah tuh? saya coba Hilang, terpedas di muka bumi hilang, dah. hilang Baru perasaan. Udah nggak ngaruh Pak. Tapi pertama-tama nggak makan pedas gini Pak. Kayak kena narkoba. Aduh harus makan pedas nih gitu. Sekarang udah tak. Sekarang udah bisa makan nggak pedas. Kalau dulu harus pedas. Nah gitulah. Pedas tak pedas sangat lah. Tapi Yang itu juga rasa. mungkin nanti jadi ide pariwisata kan, makan pedas, wisata makan pedas. Atau orang Singapura juga kan? Iya. Jarang aku nih orang Singapura suka makan pedas. Ya untuk ngetes keberanian. Kalau untuk mengurus badan ini, Hmm. sebetulnya cabai itu mengemukkan. Cabai itu mengemukkan badan. Hmm. Iya. Iya, kalau mau ke badan kurus, jangan makan cabai. Makan tangkai itu. Kita makan cabai itu. Karena makan cabai itu penting. Itu menambah banyak makan kita, makan sambal. Iya. Nah, Oh, ini coba apa? kita makan manis-manis Makan sekejap, apa namanya? kita Enak, kita Pak. makan Selera, manis-manis, selera. sekejap. Sedikit makan kita kan, tapi kalau makan cabai 3 kali tambahnya. Iya. Saya kayak soto aja Pak, pakai kecap nggak mau saya Pak. Plong gitu. Nggak bisa makan mas saya. Tapi kalau pedas, wush. Dulu. Itu keringat ya, keringatan ya. Itu dia enak itu Pak. Keringatan itu macam mandi lah. Itu olahraga saya. Makan pedas. Kalau olahraga aku tak, aku agak besi juga PT. Kayak kata bos kan, kau nanti
pakai masker lah, nanti pesawat kena apa corona. Jangan corona apa debu besi apa debu besi aja bukan Karat itu darah keluar batuk. Bukan itu lagi. Itulah. Jadi inilah kita perwisata terpapar terus ya dalam musim pandemi ini ya. Mudah-mudahan kita inilah. Udah lancar lah Pak. Jadi itulah Pak ya. Kami Jadi pun udah lama juga pun macam pernah lihat acara-acara bazar apa semua tuh. Rindu lah. Saya terus terang aja musik. Saya musik mau saya bikin 2021 ya. Kami udah janji kawan tapi meninggal pula Pak Tommy Pranata. Dia datang sini kemudian kita bikin event jazz internasional lagi. betul. Cuma balik Jakarta jumpa kemarin dia Januari seminggu yang lalu meninggal. Covid juga. Ya, ada videonya. Aduh saya sedih juga. Tak ada kawan. Jazz ya kan underground. Jazz Pancing lo, pancing. Jazz dia pulau mana gitu kan belakang Padang Jazz Festival. Wah, mantap. Saya sudah pernah kebetulan mantap. Sedap enak. Kalau belakang Padang dangkong. Dari Zapin Bapak. Udah siapin. Joget Melayu. Tapi saya suka jazz yang mantap. Kuda Gepang kalau kuda Gepang. Kuda Gepang. Kalau bahasa kita kan belakang Padang kuda Gepang, wah. Orang Batam nih bilang kuda lumping. Kita bilang kuda Beda. Gepang. Karena dia diikat belakangnya kan. Nah, pakai Gepang. Kalau orang Batam bilang kuda lumping. Tapi emang jazz aja man. Karena yang datang ceweknya bagus-bagus. Kita kan ada Batam Jazz Festival. Betul. Pernah ASEAN dengar? Jazz Festival. Saya nonton band kesukaan saya Krakatau. Siapa ini? Putri Utami vokalisnya. Udah mantap. Yang untuk jazz barat apa yang suka? Jazz Pak. Saya suka Miles Davis. Boleh aku datang kan? Wah, udah meninggal man. Kayak mana? Kok kali kuburnya? Lagunya aja diputar. Oh bisa Chet Baker gitu. Wih, syuh. Mantap. Tapi apa hebat juga, maju juga. Paknya musik Pak, gila nih Pak. Dia punya pengetahuan. Bisa main musik mana? Wih, dia punya main musik tuh tak petik gitar. Main begitu dia. Bunyi dah musik dah tuh. Program salah satu program berwisata musiknya bagus. Jangan. Kalau Bapak pernah Kalau alat musik apa bisa pegang? noise sama dia. Nama musiknya noise. Itu vokal yang ada telinga aja lah bisa dengar itu. Kalau dia pecah tuh berdarah-darah. Nggak tahu Bapak mau dengar ada nih. Dia selama pandemi ini Pak, di satu album Pak musik dia buat Woi, tuh. hebat tuh. Bukan hebat Pak, gila aja Pak. Udah kapan dilakukan lagi nih? Laku kan? Enggak lah Pak. Jadi dia pernah main kawan ke Pak dia mana nih? Mana? Banyak. Tak yang di alun-alun. Alun-alun itu Oh iya alun-alun. Jadi ada kawan jualan, numpang gila. Abang Memang main ini apa? musik apa Noise. Ini Dia Pak. selama positif ini Pak 3 album Pak dikerjain. hebat. Nah itu saya suka senang dia nih. Nah. Jadi kreativitas naik, imun naik gitu Iya. kan. Jadi sehat badannya. Jadi Ini kan tak banyak pikiran. tak ada banyak pikiran. Jawab di apa? Kat rumah. Di Orang Padang. kampung bule sih. Kamu boleh. Betul. Si itu kawan-kawan awak semuanya. Ini Pak RT ini Pak. Ini Pak RT. Aku tukang beliau, parkir Pak. kalau malam. Jadi main apa awak man? Kami penonton ya Pak. Tukang parkir dekat depan kampung bule itu. Tempat bakso Periangan. Itu kalau sore sedap. Kayaknya kita perlu bikin film tentang Kepri ini ya. Iya boleh. Keren Oke nanti kita kalau ada ide kreativitas yang mendukung pariwisata kita inilah. Kami Betul. juga dalam masa pandemi ini pikir juga keras nih. Ada beberapa kawan mohon maaf nih. Saya punya kawan asosiasi itu 23. Hanya berapa orang aja yang idenya kreatif. Bikin ini. Jangan takut Pak. Jangan Jangan kalah semangat. Jadi bikin terus. Tapi ada juga yang melo tuh di rumah aja dia. Apa Chan Pak gitu. Apa ya cari sendiri. Gini loh, tak ada Chan. Ada Jadi, Chan tak ada. Tak ada. Maunya kalau saya dia kreatif, dia bikin, saya backup. Kan gitu. Kayak gitu. support lah ya, Pak. Ada support, kayak support Kita supportingnya. bikin. Ini kalau suruh kita mikir terus kan tak ada pikir juga banyak tugas Sama lain. aja pakai pikiran orang, bukan pikiran sendiri, ya kan? Iya. Pikiran Buat sendiri gitu. Batam Noise Festival. Boleh. Alun-alun 100.000 watt. Jadi, Kantor Eh, wali 100. kota bergeser tuh Pak 3 cm. Getar. Coba dengerin dulu. coba tadi dah mana salah satu contohnya. Saya baru tahu Kasih istilah dulu noise salah itu. satunya. Soalnya Pak, Satu lagu di aja. Eropa Pak, musik ini udah berkembang. Itu Pak. Bapak Oh, itu.
Nggak cocok, udah nggak bisa. Nggak bisa. Nggak apa-apa. Itu dalam acara pembukaan Muksi, dalam pembukaan MTQ atau apa sih bisa dipakai. Tapi Pak, saya rasa bisa kolaborasi sama Kompang, Pak. Kompak. Kompang cocok nih, Pak. Pak, kok kasih judulnya, Pak? Battle sama Kompang, aku di sisi Kompang. Opening MTQ itu. Mana tahu kan? Ibu-ibu Ya. Kompang dari mana kita Ya itu datangkan? ide gila-gila gitu yang harus ada, kreativitas itu gitu, ide gilanya itu. Nah itu kita buat sesuatu yang unik sehingga orang ke Batam. Gitu, ya kan? Kalau ada Batam noise aku Ide ikut gila lah. mana gila gitu. Nah inilah akibat COVID ini ya. Jadi saya rangkum aja dari bapaknya tadi. Jadi intinya kita jaga imun. Ya. Bapak ini orang pariwisata, tapi harus ngerti juga pada ujungnya Iya. kesehatan, protokol kesehatan. Mau orang apapun jadi harus ngerti protokol kesehatan. Obat COVID sekarang adalah daya tahan tubuh. Betul. Kita ada cara lain. Intinya senang. Belum Jangan ada. banyak pikiran. Kalau misalnya banyak Nah, daya pikiran tahan tubuh itu senang, bawa nyanyi, bawa karaoke. Makanan yang oke. Musik noise enggak ya maksud ya? Musik noise gila Pak. Jadi pusing Pak. bawa pergi karaoke samping ada duduk. Jadi yang penting happy semuanya dan terima kasih juga untuk Bapak. Dan intinya gitu nanti kawan-kawan kalau memang mau dukung kawan-kawan yang jualan pasti jualan-jualan Nah. kan. Ya beli kawan yang jualan ya. Ah nggak? itu, sesuai itu. Terutama Setuju, jangan setuju. muncul harga teman. Iya. Ya, Justru betul. yang jualan bilang misalnya 100.000, harga teman 150 lah. Kan teman aku orang baik-baik, pasti bantu aku. Nah, gituin. Mana ada kawan-kawan yang baru-baru buat jualan usaha kita support. Support. Betul, lah. betul, betul. Gitu. Tadi saya suruh antar pegawai ini, penyanyi dia di Batu Haji, antar 10 ini pulut pakai serunding itu. Antar aja. Sudah tuh. Kasihan juga 10.000 satu. Saya bilang, oh, ya udah sekali-sekali 50. Ongkos apanya antarnya 50.000 tak apa-apa. Dia senang betul kan? Betul lah, Pak. Ayo gitu. Yang penting penjual barang dia kan gitu kan. Dapat laku 50.000, 100.000 sehari dah bisa makan. Sedih, sedih. Betul. Kalau ada tukang ojek lebih-lebih 2.000 nggak usah Ya dikembalikan udah. ya kan 2.000 Betul. cukup lah ya nggak? Macam akun kan. Yang ini gosen ya? Gosen kayak mau apa? GoFood, Apa? GoFood. Mau GoFood, mau Grab, Ya mau kalau apa, harganya vaksin. 55.000 kasih 60.000 gitu kan. Betul. Ya kan? Jangan kasih dia 100 nunggu ke situ ya kan. Iya, bayangin Ada kembalian Pak udah ambil 1.000 2.000 bagi mereka berarti. Kita juga ya kalau ada dikit lebih bantu-bantu kawan juga. Jangan lupa kawan bantu kawan. Itu dia yang penting ya kan. Warga bantu warga. Warga bantu warga. Gotong royong. Ya. Hidup Indonesia. Apalagi yang jualan cakep kan. Wih, Oh. ya mak lah. Itu harga kopi cuma 10.000, bayar 100.000 enggak? Bisa, ready. Bisa nyari dia kembalian. Nah, satu lagi jangan lupa Google tempat pariwisata di mana, Ya, di mana Kepri aja. terutama. Ya, saya siap. Ada Iya kan? kepri.com, ada bisa dicari. Nah, nanti mana kita. tadi Pak bisa dilihat? Ada bisa nanti tadi tak cakap saya lupa dia punya linknya. sekarang Nanti aja, saya nggak kasih. Ah, di ini aja, di deskripsi bawah. Iya, nanti di YouTube bawahnya ada nanti saya deskripsi. kasih Wan beberapa ini. Nah, nanti Di langsung aja bawah. cek ya kan. Mana tahu Batam udah 80% ke atas yang vaksin kan? Catat semua, langsung pergi. Saya kasih kita. linknya, saya kasih linknya ya. Ini di bawah ini. Nanti ada tuh buka link tuh nanti ada rumahku tuh. Link dari pariwisata. Roti jalo Mak Ima. Iya, dia mamanya punya roti jala sama Imah, mantap. Oh, Enggak terlalu iya. kental, Pak. Oke, yang untuk darah tinggi. Di mana di Bengkok? Kemak dekat inilah, dekat Patam. Di Patam, Pak. Patang dia. Diantar, Pak. Sari. Diantar sama dia, Pak. Patan Sari. Oh, tinggal Patan Sari. Oh, iyalah. Diantar sama dia nanti. Oh, di Rebortua. Oh, di Rebortua. Ada bertua tak 3. Nama Bukan dia stadion, bukan stadion. itu 2. Kami yang dekat apa namanya? Tebing Langit. Jauh kali rumahku tebing langit. Tidak. Apa nama? Roti jalo Mak Imah beda. Hai, branding lah. Iya. Branding. Ini udah ada podcast ini langsung sponsor nanti. Roti Jalan Mas Imah di belakang. Tak bisa dia kalau sponsor dia harus sendiri. Dia tak boleh terus ini roti jalo itu terus. Oke lah, terima kasih untuk teman-teman, jaga imun dan vaksin aja langsung ya nggak? Vaksin, Jangan jangan takut. takut. Kok demam-demam standar lah ya nggak? Memang enggak aja mandi aja air sejuk hilang tuh. Oke, aja. Podcast lah. Wah.